Setiap bulan Desember selalu ditandai adanya perayaan Natal di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Ataupun di kota-kota kecil. Perayaan selalu identik dengan pesta ataupun keramaian. Jadi pada perayaan Natal berarti ada keramaian. Sesungguhnya keramaian itu bukan hanya dilakukan oleh umat Kristen. Pada toko-toko, di mal-mal juga ditandai dengan adanya hiasan-hiasan ataupun dekorasi-dekorasi. Nah, dekorasi-dekorasi itulah yang menyemarakkan tentang perayaan Natal. Sesungguhnya perayaan Natal itu ada di hati setiap individu yang percaya kepada Yesus. Namun demikian, pada saat ini perayaan Natal dapat dimaknai banyak hal. Namun pada saat ini sahabat Usia Mas akan menyampaikan 3 makna tentang perayaan Natal. Yang pertama, kesederhanaan. Yesus lahir di tempat yang paling sederhana, yaitu ada di kandang domba. Khususnya ditempatkan di palungan. Ini menandakan bahwa Yesus lahir di tempat yang paling hina. Oleh karena itu, kita yang merayakan Natal perlu memaknai dengan kesederhanaan. Tidak perlu dengan mewah-mewah, tidak perlu dengan perayaan yang glamor, tidak perlu perayaan yang menghambur-hamburkan uang. Tetapi rayakanlah Natal dengan kesederhanaan. Yang kedua, Natal itu berkait dengan suasana hati. Suasana hati yang seperti apa? Yaitu yang rendah hati. Hal ini tampak dilakukan oleh orang Majus. Orang Majus ini orang yang ahli di bidang perbintangan. Dia mencari Yesus dituntun dengan bintang. Dia datang dari jauh membawa persembahan atau pada saat sekarang membawa kado. Kadonya juga sangat luar biasa. Ada 3 kado yang dibawa oleh orang Majus ini. Sekalipun ketiga orang Majus itu juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang membawa emas, ada yang membawa kemenyan, ada yang membawa mur. Semuanya itu memiliki lambang tersendiri. Tentang emas, itu lambang tentang raja. Jadi Yesus dianggap sebagai raja. Lalu kemenyan itu juga lambang yang berhubungan dengan keimanan, imam. Yaitu dia setiap kali memimpin umat mesti ada kemenyan yang memberikan bau harum. Lalu mur ini juga lambang sebetulnya. Berkait dengan lambang kematian, yaitu untuk memberi balsem ketika seseorang meninggal dunia. Nah, orang Majus ini dalam perjalanannya yang cukup jauh, dia tidak pulang melalui jalan yang dilewati sebelumnya. Akan tetapi, orang Majus ini melewati jalan yang baru, yang belum dikenal sebelumnya. Pada saat pulang, dia tidak lagi dituntun dengan bintang. Tentu dalam perjalanan itu ada banyak rintangan, ada banyak hal yang menjadi penghambat dalam perjalanannya. Tetapi toh pada akhirnya dia dapat sampai di tujuan. Karena dia percaya bahwa sang raja yang dia temui akan menuntun perjalanannya dalam kehidupannya sehingga ia selamat. Lalu yang ketiga yaitu keteladanan.
keteladanan dari Tuhan Yesus sesungguhnya banyak sekali yang dapat kita pelajari. Ya, keteladanan dalam hal kepedulian, keteladanan dalam hal keajaiban, keteladanan dalam hal berdoa kepada Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, sahabat usia Mas, pada saat ini saya tertarik dengan keteladanan Yesus yang berkenaan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Keteladanan Tuhan Yesus ini kalau disingkat ada 3 hal juga. Yang pertama yaitu tentang memuji dan memuliakan Allah Sang Pencipta dalam segala kehidupan ini. Jadi siapapun mestinya perlu memuji, memuliakan Allah yang Maha Kudus itu dan di tempat yang maha tinggi. Itu ajaran yang sangat mulia yang perlu kita teladani. Yang kedua dari doa Bapa kami ini mengenai permintaan. Permintaannya luar biasa. Yang pertama, berilah makanan hari ini secukupnya. Jadi hanya untuk kepentingan hari ini, secukupnya saja. Kalau butuh makan 3 kali, ya 3 kali. Kalau 2 kali, ya 2 kali. Kalau sedang berpuasa, ya ketika membuka puasa dan menutup puasa. Cukup 2 kali saja sehari. Tapi faktanya banyak orang yang kepingin hidupnya lebih. Sehingga dia harus menabung, sehingga dia harus memupuk tentang apa yang dimiliki, apa yang diinginkan. Itu tentang permintaan. Permintaannya bukan hanya tentang makan saja, tetapi juga ada permintaan yang berhubungan dengan pengampunan. Yaitu dia meminta untuk pengampunan dirinya sendiri. Karena manusia itu juga telah mengampuni orang yang lain. Nah, ini cukup berat sesungguhnya. Maukah kita mengampuni kepada orang lain? Baru kita juga minta pengampunan kepada Tuhan Allah. Itu permintaan yang paling berat sesungguhnya. Permintaan yang ketiga, yakni Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi permintaan manusia ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Sekalipun hanya ada 3 permintaan, tetapi ada hal-hal yang sangat susah untuk dilakukan. Yang ketiga, yaitu tentang pengakuan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah itu sebagai sumber kehidupan, sebagai pencipta kehidupan, pencipta alam semesta, itu mengajarkan dialah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang mempunyai kuasa. Dan dialah yang mempunyai kemuliaan selama-lamanya. Nah, 3 hal ajaran Yesus yang ada di dalam doa Bapa kami ini merupakan contoh keteladanan yang perlu disambut oleh semua warga negara dunia ini. Nah, selanjutnya, sahabat usia Mas, pada saat ini, sahabat usia Mas menyampaikan salam perayaan Natal tahun 2022 ini, sehingga dapat memberikan hati yang damai pada setiap individu, hidup lebih sejahtera,
Dan pada tahun 2023 juga akan menjadi lebih sejahtera sekalipun terdengar di sana sini ada prediksi-prediksi hidup yang susah. Dan pada saat ini di Jawa Barat khususnya sedang digoncang dengan bencana. Bencana satu belum selesai, muncul bencana yang lain, dan secara khusus di Cianjur yang sudah berlangsung 1 bulan lebih, itu masih banyak warga di Cianjur yang tidur di tenda-tenda. Dia masih sangat memerlukan bantuan kita. Melalui keteladanan doa Bapa kami ini, kita dapat membagikan apa yang kita miliki untuk meringankan beban masyarakat yang sedang terkena bencana. Salam bahagia. Akhirnya saya sampaikan salam, selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Bye-bye.